Assalamualaikum, poro sedulur. Saya doakan semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, dan banyak rezeki ya. Amin. Rusia, negeri beruang merah dengan keanekaragaman budaya dan sejarah besar. Rusia adalah negara yang kaya akan budaya dan sejarah. Sebagai negara multikultural, Rusia dipengaruhi oleh berbagai tradisi yang membentuk identitas bangsanya. Salah satu budaya yang mendominasi adalah Gereja Ortodoks Rusia, yang memiliki akar dari Gereja Ortodoks Yunani. Nilai-nilai keagamaan dan tradisi ini telah meresap ke dalam kehidupan masyarakat Rusia selama berabad-abad. Selain budaya Ortodoks, Rusia juga memiliki keberagaman etnis yang mencerminkan luasnya wilayah negara ini. Budaya Slavia yang didominasi oleh agama Ortodoks, tradisi Islam di kalangan Tatar, kehidupan nomaden suku Buryat, hingga kepercayaan paganisme masih hidup di berbagai daerah Rusia. Keanekaragaman ini membuat Rusia memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan unik. Sebagai negara dengan luas wilayah terbesar di dunia, Rusia memiliki populasi sekitar 147 juta jiwa. Negara ini juga terkenal dengan berbagai ikon sejarah dan landmark, seperti Lapangan Merah, Mausoleum Lenin, serta Danau Baikal, yang merupakan danau terdalam di dunia. Dalam bidang teknologi dan eksplorasi luar angkasa, Rusia juga mencatatkan sejarah besar. Negara ini menjadi yang pertama dalam mengirim manusia ke luar angkasa melalui misi Yuri Gagarin pada tahun 1961. Selain itu, Rusia memiliki cadangan minyak mentah yang sangat besar, menjadikannya salah satu negara dengan pengaruh ekonomi global yang signifikan. Saat berbicara tentang Rusia, tak lengkap rasanya tanpa menyebut pemimpinnya yang paling dikenal saat ini, yaitu Presiden Vladimir Putin. Di bawah kepemimpinannya, Rusia terus memainkan peran penting dalam politik dan ekonomi dunia. Dengan segala keunikan budaya, sejarah, dan pencapaiannya, Rusia tetap menjadi salah satu negara yang menarik perhatian dunia. Perpaduan antara tradisi kuno dan perkembangan modern menjadikan Rusia sebagai negara dengan identitas yang kuat dan beragam. Rusia tidak hanya dikenal sebagai negara adidaya dengan teknologi canggih dan sejarah panjangnya, tetapi juga sebagai negeri yang memiliki wanita-wanita dengan pesona yang luar biasa. Kecantikan wanita Rusia sudah terkenal di seluruh dunia, dengan ciri khas yang unik dan beragam sesuai dengan latar belakang etnis serta wilayah tempat mereka berasal. Sebagai negara dengan luas wilayah terbesar di dunia, Rusia dihuni oleh berbagai etnis, seperti etnis Rusia asli, Tatar, Bashkir, Chechnya, hingga keturunan Ukraina. Keberagaman ini membuat standar kecantikan di Rusia bervariasi tergantung wilayahnya. Sebagai contoh, di bagian Eropa Rusia, wanita dengan mata biru dan rambut pirang lebih umum ditemukan, sementara di bagian timur Rusia, wanita dengan rambut lebih gelap dan mata coklat lebih dominan. Salah satu daya tarik wanita Rusia adalah struktur wajah yang tegas dengan tulang pipi tinggi, seperti yang terlihat pada model terkenal Irina Shayk. Selain itu, mereka umumnya memiliki postur tubuh yang tinggi dan proporsional, yang semakin menambah pesona mereka. Namun, kecantikan wanita Rusia tidak hanya terletak pada penampilan fisik semata. Mereka juga dikenal memiliki gaya berpakaian yang elegan dan selalu menjaga penampilan mereka, baik saat berada di rumah maupun di luar. Wanita Rusia sangat memperhatikan detail dalam berpakaian, memilih gaya yang sesuai dengan bentuk tubuh mereka, serta selalu mengikuti tren fashion dunia tanpa kehilangan kesan anggun dan berkelas. Yang menarik, meskipun sangat memperhatikan penampilan, wanita Rusia lebih mengutamakan kecantikan alami. Mereka tidak terlalu bergantung pada riasan tebal, melainkan lebih memilih tampilan yang natural yang tetap memperlihatkan pesona mereka dengan elegan. Selain dikenal cantik, wanita Rusia juga memiliki kepribadian yang kuat dan berpendidikan tinggi. Dalam budaya Rusia, pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan, dan banyak wanita di sana yang menempuh pendidikan tinggi serta memiliki wawasan luas. Kombinasi antara kecerdasan, keanggunan, dan pesona alami inilah yang menjadikan mereka begitu menarik di mata dunia. Tak hanya itu, Rusia juga memiliki industri kecantikan yang sangat maju, dengan berbagai layanan seperti perawatan kulit, tata rias, perawatan rambut, dan seni kuku yang berkembang pesat. Hal ini semakin mendukung wanita Rusia dalam merawat diri dengan cara yang elegan dan profesional. Wanita Rusia memiliki daya tarik yang unik, bukan hanya karena kecantikan fisik mereka tetapi juga karena keanggunan, kecerdasan, dan gaya hidup yang penuh perawatan. Dengan kombinasi antara penampilan yang menawan, kepribadian yang kuat, dan semangat dalam menempuh pendidikan,
mereka menjadi salah satu simbol kecantikan yang tidak hanya memikat tetapi juga menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Di sisi lain, wanita di Rusia masih menghadapi diskriminasi gender dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan politik. Wanita di Rusia juga menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, atau seksual. Wanita di Rusia juga menghadapi kesulitan ekonomi, seperti pengangguran, pendapatan yang rendah, dan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Wanita di Rusia juga menghadapi stereotip dan bias yang kuat, seperti pandangan bahwa wanita harus menjadi ibu rumah tangga dan tidak boleh bekerja di luar rumah. Wanita di Rusia juga menghadapi kurangnya akses ke layanan kesehatan, seperti layanan kesehatan reproduksi dan layanan kesehatan mental. Wanita di Rusia juga menghadapi kurangnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Wanita di Rusia juga menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Wanita di Rusia juga menghadapi kurangnya akses ke teknologi, seperti internet dan smartphone. Wanita di Rusia juga menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan sosial, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Wanita di Rusia juga menghadapi kurangnya akses ke keadilan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi gender. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua wanita di Rusia menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut, dan banyak dari mereka yang telah mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang. Pada awal abad ke-20, Rusia mengalami perubahan besar dalam kehidupan pribadi warganya, termasuk dalam hal hubungan antara lawan jenis. Revolusi Oktober tahun 1917 membawa perubahan radikal dalam budaya dan masyarakat, termasuk dalam hal kebebasan unclup-unclup. Di era Kekaisaran Rusia, melakukan aktivitas unclup-unclup di sebelum nikah dianggap berdosa dan dikutuk oleh masyarakat. Perempuan yang melakukan unclup-unclup di luar nikah akan dicap sebagai perempuan yang gugur dan dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Namun, ketika kaum Bolshevik berkuasa, banyak hambatan moral dan hukum yang mengatur unclup-unclup hilang. Dengan penghapusan agama, pernikahan kehilangan sifat sakralnya dan menjadi suatu hal yang eksklusif. Pernikahan dapat dilakukan berkali-kali dan hubungan non-nikah tidak lagi dianggap tindakan tercela. Kaum Bolshevik bersikeras bahwa penindisan, ketidaksetaraan, dan eksploitasi perlu diberantas tidak hanya dalam masyarakat, tetapi juga dalam hubungan asmara. Menurut Alexandra Kollontai, salah satu ahli ideologi utama hak-hak perempuan di Uni Soviet, hubungan antara lawan jenis harus didasarkan pada cinta timbal balik dan persahabatan. Tugas ideologi proletar bukanlah untuk mengusir eros dari hubungan sosial, tetapi hanya untuk mengisi tabung panahnya dengan panah paradigma baru, untuk menumbuhkan rasa cinta antar lawan jenis dalam semangat kekuatan psikis baru yang terbesar. Revolusi unclup-unclup di Uni Soviet pada awal abad ke-20 membawa perubahan besar dalam kehidupan pribadi warganya, termasuk dalam hal unclup-unclup antara lawan jenis. Dengan penghapusan hambatan moral dan hukum, pernikahan dan hubungan non-nikah menjadi lebih bebas dan terbuka. Pada awal abad ke-20, Uni Soviet mengalami perubahan besar tidak hanya dalam bidang politik dan ekonomi tetapi juga dalam aspek sosial dan budaya. Salah satu perubahan paling mencolok terjadi dalam norma moral dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pada 1920-an, konsep kebebasan unclup-unclup berkembang pesat di Uni Soviet, menghapus norma-norma ketat dari era Kekaisaran Rusia. Namun, kebijakan ini tidak berlangsung lama karena berbagai dampak negatif yang mulai dirasakan masyarakat. Revolusi Oktober tahun 1917 membawa perubahan mendalam dalam kehidupan sosial rakyat Rusia. Sebelumnya, dalam Kekaisaran Rusia, hubungan di sebelum nikah dianggap tabu dan terutama merugikan perempuan, yang seringkali dikucilkan dari masyarakat jika melanggar norma sosial. Namun, setelah Bolshevik berkuasa, banyak hambatan moral dan hukum dalam hubungan pribadi dihapuskan. Dengan penghapusan pengaruh agama dalam hukum dan kehidupan sosial, pernikahan kehilangan sifat sakralnya. Perkawinan menjadi lebih mudah dilakukan dan dibubarkan, sementara hubungan di luar nikah tidak lagi dipandang sebagai perbuatan tercela. Kaum Bolshevik juga memperjuangkan kesetaraan gender dalam hubungan asmara, menekankan bahwa hubungan harus didasarkan pada cinta dan persahabatan tanpa adanya eksploitasi. Salah satu tokoh utama dalam perubahan ini adalah Alexandra Kollontai, seorang pejuang hak-hak perempuan di Uni Soviet. Ia berpendapat bahwa dalam masyarakat baru,
hubungan cinta harus berdasarkan solidaritas dan persahabatan, bukan keterpaksaan atau tekanan sosial. Dalam euforia kebebasan ini, banyak orang tidak mempertimbangkan konsekuensi sosial dari perubahan mendadak dalam norma moral. Pada tahun 1922, sebuah survei di Lembaga Pendidikan Tinggi Moskow menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengalaman unclup-unclup di kalangan siswa. Jumlah perempuan yang telah aktif secara unclup-unclup meningkat dari 25,7% pada tahun 1914 menjadi 53% pada tahun 1922, sementara di kalangan laki-laki, angkanya naik dari 67% menjadi 85,5%. Perubahan moral ini juga terlihat dalam kehidupan para pemimpin dan seniman saat itu. Sejumlah pemimpin Bolshevik, termasuk Lenin, dikabarkan memiliki hubungan di luar pernikahan. Penyair terkenal Vladimir Mayakovsky bahkan hidup dalam hubungan tidak konvensional bersama pasangan pasutri Lilia dan Osip Brick. Penyair lain, Sergei Yesenin, menikah 3 kali dan tetap terlibat dalam banyak unclup-unclup di luar pernikahan. Namun, kebebasan ini juga membawa dampak negatif. Aborsi, yang dilegalkan pada tahun 1920, menjadi sangat umum, menyebabkan lonjakan angka kehamilan yang tidak direncanakan. Banyak anak yang ditelantarkan hingga akhirnya memenuhi rumah-rumah panti asuhan yang sudah kelebihan kapasitas. Pada tahun 1922, jumlah anak tunawisma di Uni Soviet mencapai 500 juta, banyak di antaranya akhirnya hidup di jalanan dan terlibat dalam aktivitas kriminal. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.